Halo, selamat datang di IC Photo Class. Ini kelas online ya, video online, materi video online hari ini. Jadi untuk kali ini, pertama kali, ini adalah program yang pertama kali kita bikin. Biasanya kelas kan di luar, kita bisa ketemu langsung. Tapi karena ada pandemi corona nggak bisa ketemuan, jadi lewat video aja, sharingnya lewat video. Untuk kali ini pelajaran pertama berjudul The Power of Photography. Kekuatan fotografi. Apa aja sih kekuatannya gitu? Sekuat apa sih fotografi ini mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan gitu? Sekuat apa? Gara-gara ngeliat foto beli barang gitu kan, simpelnya kan. Gara-gara lihat foto marah, gara-gara lihat foto seneng. Banyak sekali hal itu di dalam hidup kita sekarang ini gitu. Sebelum lanjut, kita mau lihat tentang pengertian fotografi. Apa sih fotografi itu? Fotografi ini bahasa Yunani, artinya foto dan grafo. Foto dan grafik. Foto itu cahaya, grafik itu gambar. Jadi fotografi adalah menggambar dengan cahaya. Kalau kita melukis itu pakai tinta. Pakai tinta untuk melukis. Kalau fotografi itu pakai cahaya. Jadi nggak pakai tinta. Pakainya cahaya. Bagaimana bisa tercipta sebuah gambar dengan cahaya? Nanti kita akan bahas ini di materi berikutnya. Materi kedua, pengenalan fotografi gitu. Kembali lagi ke tadi, The Power of Photography. Ada sebuah quote, the more you see, the more you know. Makin banyak yang kamu lihat, makin banyak kamu tahu. Makin banyak informasi yang kita dapat. Informasinya mau itu ngaco atau enggak itu tergantung sih bagaimana kita memilihnya. Tapi intinya semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang masuk, dirasakan sama indera penglihatan kita, dan itu direkam di otak kita, itu membuat pengetahuan kita makin bertambah. The more you see, the more you know. Kita bicara tentang komunikasi visual sekarang. Ini ada sebuah slide. Kenapa the more you see, the more you know? Kalau dilihat, kalau kita mendengar, itu hanya 10% yang nyangkut. Orang ngoceh nih, banyak, atau kita mendengarkan lagu banyak, denger podcast, denger lagu, masukin sini earphone, kita denger. Itu cuma 10% yang nyangkut gitu, yang nyisa di pikiran kita. 90%-nya hilang gitu. Kalau kita membaca buku, ya, baca teks, membaca lah, itu hanya 20% yang nyisa, yang nyangkut. Tapi kalau kita melihat, itu 80% yang nyangkut. Contoh paling simpel deh. Misalnya ada teks gitu. Contoh paling simpel, ada teks. Teksnya, tulisannya tuh bermacam-macam benda gitu. Contoh benda-benda di sini deh. Remote, TV, komputer, docking, AC, apa segala macam, komputer, CD, kamera. Kalau itu bentuknya cuma kata, kita susah mengingat. Tapi kalau bentuknya benda, pasti mengingat. Itu apa tadi ya? Oh, itu remote. Itu apa ya? Itu ini. Makanya komunikasi manusia pada awalnya adalah komunikasi visual. Kalau kita lihat zaman dulu tuh Mesir ya, Mesir kuno, orang Babylon, orang Mesir. Itu kan menggambar ya. Digambar di goa-goa, kalau kita lihat di goa, di piramid juga gitu. Digambar bagaimana orang ngangkut peti, digambar kegiatannya ngapain, zaman batu, orang dulu membunuh binatang bagaimana, itu digambar, bukan ditulis teks
hari ini saya pergi ke pasar, nggak gitu. Yang dia bikin cuman contoh nih, pada hari yang cerah saya pergi berburu. Gambarnya ada orang, ada matahari menunjukkan hari yang cerah, terus ada dia pergi lagi mau nombak nombak buruannya, kayak gitu kan. Jadi bahasa zaman dulu, bahasa pada awalnya adalah bahasa visual. Baru akhirnya untuk menyederhanakan itu, masa kita mau punya buku tebel banget, buku teks kalau digambar itu tebel banget, komik tebel kan segini. Tapi kalau itu ditulis secara teks ya, paragraf-paragraf itu paling tipis palingan, tapi kalau digambar memang jadi tebel. Nah, itulah. Seperti itu contoh dari komunikasi visual. Kita lanjut lagi. Komunikasi adalah proses memindahkan informasi dari si pengirim ke penerima. Pengirim mengirim informasi ke penerima. Supaya apa? Supaya dimengerti, supaya si penerima ini tahu, oh maksud si pengirim pesan itu kayak gitu. Maksudnya itu seperti itu ya. Kalau yang dikirim itu bentuk suara, misalnya ambilkan roti gitu. Bisa-bisa tuh waktu sampai ke dia lupa ambil apa ya. Ambil roti tadi ya, ambil roti, ambil pulpen atau ambil apa ya gitu. Kalau dia disuruh membaca juga sama. Hari ini aku disuruh mengambil ini. Terus dia taruh, dia pergi. Tadi ngambil apa ya? Karena menurut teorinya tadi hanya 20% yang nyangkut kalau membaca, dan hanya 10% yang nyangkut kalau mendengar. Tapi kalau dikasih gambar roti, ambilin ini ya gitu. 80% kemungkinan informasi itu akan dimengerti sama si penerima pesan. Jadi si pengirim akan mengirim pesan ke si penerima dan 80% akan dimengerti. Itulah kekuatan dari komunikasi visual. Dan komunikasi visual itu juga ada beberapa macam-macamnya, bentuk-bentuk visualnya. Ada objek, ada model, ada grafik, ada peta, ada tablet. Tablet itu apa sih? Diagram gitu ya. Ada gambar, ada film, dan ada fotografi. Seperti itu. Jadi supaya apa? Tadi bicara tentang visual, berkomunikasi dengan visual supaya lebih dimengerti. The more you see, the more you get. Fotografi adalah salah satu bentuk komunikasi visual yang pada zaman ini tuh efektif banget. Kirim gambar masuk ke grup WhatsApp, orang udah tahu ngapain. Kirim apa? Post di sini, udah tahu, oh lagi ini. The power of photography. Kita bicara tentang gambar-gambar yang mengubah dunia. Ada gambar bom atom. Itu sangat mengubah peradaban di dunia inilah. Dari gambar itu ada di bagian dunia yang marah, ada di bagian dunia lain yang merasa senang. Oh, this is our victory. Ya, seperti itu. Ada gambar ini, tentara Amerika yang sedang naikin bendera. Ketika gambar ini muncul, orang-orang Amerika dan tentara-tentara Amerika merasa kayak, gila, kita harus balas dendam nih sama Jepang nih. Kayak gitu. Karena ini peristiwa terjadi setelah Pearl Harbor dibombardir, kemudian ada tentara Amerika yang menaikkan bendera itu. Dan yang terjadi berikutnya adalah bom atom. Gambar berikutnya. Jadi setelah gambar yang menimbulkan hasrat untuk fight tadi, herois, rasa apa ya? Heroik ya. Dan kemudian terjadi pembalasan dengan bom atom. Itu the next picture. Gambar-gambar yang sangat merubah dunia. Setelah gambar ini, ada gambar ini. Men, gila men.
Next, ini ada gambar apa nih? Ada seorang polisi Turki lagi menggendong mayat pengungsi, dan ini sangat viral ya, membangkitkan juga rasa kemanusiaan kayak yang kasihan gitu. Aduh, anak kecil dia harus mengungsi, tapi ketika dia mengungsi naik kapal, dia jatuh dari kapal itu, rebutan ya untuk pergi mengungsi itu, dan inilah yang terjadi. Orang langsung bertanya-tanya, kenapa sih harus terjadi perang? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begini? Seperti itu. Dan akhirnya ketika si orang itu menerima pesan itu, yang dilakukan adalah mungkin dia nggak akan bikin perang gitu, karena ada rasa iba. Mungkin dia akan mengasihi orang lain lagi seperti gitu ya. Berikutnya ada juga gambar nih, Tiananmen Square tahun 1989. Ada orang yang menghadang tank. Ada tank terus dia hadang. Ini gambar yang sangat viral juga, menimbulkan rasa heroik ya. Ayo perang, ayo berantem. Kalau gambar sekarang tuh banyak. Paling simpel kalau lihat di Tokopedia gitu. Wah, ada gambar bagus. Apakah langsung beli? Enggak sih, karena masih ada dipengaruhi oleh harga gitu kan. Pengaruhnya tuh banyak, ada gambar, ada harga, ada ongkos kirim. Nah, tapi setidaknya dengan gambar kita tuh jadi percaya gitu sekarang itu. Dan banyak juga akhirnya gambar-gambar yang dimanipulasi. Gambar-gambar yang manipulasi, dibikin. Jadi bukan gambar yang sebenarnya, gambar yang dikira dibikin aja. Jadi tapi itu untuk membangkitkan supaya orang bertindak juga. Gambar-gambar yang dibikin untuk membuat orang bertindak juga, padahal itu gambarnya bohongan. Gambar-gambar hoax ya, sekarang itu musim banget. Nah, sekarang ini nih, ada 10 hal yang tidak kita bisa hindari dari fotografi untuk zaman sekarang. Karena hidup kita sekarang itu dalam pictures. Your life is in pictures. Ya, dalam foto-foto. Di sosmed, di Instagram, di Facebook, di YouTube, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar. Hidupmu sekarang dalam bentuk gambar. Your life in images. Sekarang itu kehidupan kita di gambar. Kita tahu orang lagi di mana kan dari fotonya. Oh, udah pernah ke Bali. Oh, lagi makan di sini. Oh, lagi makan di sini. Walaupun kadang-kadang ada yang bohongan. Tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa hidup itu sekarang itu dalam bentuk gambar-gambar. Yang kedua, fotografi itu mengkonekkan kita, menyambungkan kita antara satu sama lain gitu. Ada koneksi. Kita mengundang orang untuk punya kesamaan dengan kita. Ketika kita sharing foto, foto gitar gitu misalnya, kita sharing terus kita kasih hashtag gitar, terus ada orang yang like kan. Ada orang yang like, ada orang yang komen, ada orang apa, itu kan dia merasa connect ya, sefrekuensi aja sama kita. Oh, dia juga suka gitar gitu, seperti itu. Kemudian fotografi itu preserve memories, preserving ada menyimpan memori ya, bukan menyimpan, menjaga ya. Preserve itu menjaga semua kenangan-kenangan gitu, mengingat kenangan-kenangan gitu. Ada kenangan apa, ntar keinget lagi dengan melihat gambar. Tuh lihat gambar, oh dulu ternyata pernah gini. Oh dulu mantanku teh si ini gitu ya. Walaupun ada juga orang-orang yang ya menghapus foto mantannya gitu, dihapusin supaya nggak keinget lagi gitu. Padahal nggak keinget di matanya sih nggak nginget ya, secara gambar nginget tapi hatinya nginget. Ya gitulah ya kira-kira ya. Kemudian promote your business. Fotografi itu bisa mempromot usaha-usaha kita. Contoh ya dari di marketplace banyak tuh.
posting gambar di IG juga, jualan, kirim ke WhatsApp, jual apa, barangnya mana, barangnya apa nih barangnya ini, seperti gitu. Kemudian sebagai dokumen histori, sama juga kayaknya si preserve memories ya, sebagai dokumen-dokumen bersejarah. Contohnya tuh ya kalau kita menikah, anak lahir, kita menikah, tamat dari sekolah mana, itu kan hal-hal yang bersejarah dalam kehidupan yang nanti dikenang-kenang lagi. Oh dulu teh begini, dulu begini. Fotografi juga adalah sebentuk untuk pengirim pesan. Sekarang tuh orang udah nggak mesen pesan melalui teks-teks lagi atau melalui surat lagi, dengan gambar deh sekarang. Gua maunya ini supaya apa tadi, lebih cepat, bukan lebih cepat, lebih dimengerti. Nah, seperti itu. Kemudian fotografi adalah universal language, bahasa yang universal, semua orang tahu. Ketika kamu nulis roti dalam bahasa Indonesia, ROTIT, kamu kasih ke orang bule, aku minta ini, terus dia lihat, roti? Kata orang Amerika, what is it? Roti? Roti kita bilang kan, terus kita bulenya, apa roti, what roti. Tapi kalau kita kasih gambar roti, bule nih, dia gitu, it's bread, dia langsung tahu kan, oke, dia ambilin rotinya, dikasihin lagi ke kita gitu, orang ngerti semua. Kemudian ekspresi, fotografi itu menunjukkan ekspresi orang, ekspresi apalagi yang punya ekspresi, yang orang, hewan gitu kan, makhluk hidup ada ekspresinya. Benda mati juga bisa dikasih ekspresi kalau dengan fotografi. Maksudnya tuh misalnya benda ini kokoh, benda ini ganteng, benda ini untuk orang-orang yang cantik, benda ini tuh elegan, itu di fotografi bisa digituin gitu. Ekspresi. Kemudian ada kecantikan, beauty. Beauty itu bukan cuma cantik, oh ada cewek cantik, cowok ganteng, tapi kecantikan, keindahan lebih tepatnya. Keindahan alam, keindahan banyak hal yang ditampilkan lewat fotografi. Dan fotografi adalah bisa juga sebagai alat pembelajaran, learning tools ya. Kalau dulu guru-guru mengajar pakai kapur, pakai spidol, sekarang pakai proyektor, dikasih fotonya yang jelas, dikasih gambar yang jelas gitu. Jadi orang lebih ngerti, oh oke. Tapi ada satu hal yang paling penting dari fotografi. Fotografi punya fungsi sebagai representasi. Fungsi yang ini dibayar mahal. Jadi fungsinya itu memiliki fungsi untuk representasi, menghadirkan kembali. Jadi si fotografi itu fungsinya menghadirkan kembali sesuatu yang udah lewat 1 second, lewat 1/millisecond gitu, lewat 1/2000 detik yang lalu. Kecepatan kan, shutter speed kan 1/2000, 1/3000, lewat 1/1000 detik yang lalu dia menghadirkan kembali. Lewat fotografi dihadirkan kembalinya. Gambar-gambar ini dihadirkan kembali lewat fotografi. Jadi ketika orang lihat, siapa yang bertugas di dalam menghadirkan kembali sesuatu hal tersebut? Fotografer. Atau ya orang awam sekarang juga bisa sih, dia motret dan dia lihat lagi, dia motret dan dia lihat lagi. Jadi kita sekarang pada kesimpulan, kelamaan ya. Kesimpulannya, the power of photography. Fotografi tidak bisa lagi dihindari. Kekuatan dari sebuah foto saat ini tidak bisa lagi dihindari. Semua orang adalah dalam frame-frame foto sekarang. Sampai ada quote, no picture equal hoax gitu. No picture hoax gitu. Harus ada fotonya baru real. Kalau nggak ada fotonya, lu ngada-ngada, lu ngarang-ngarang gitu. Fotonya mana gitu? Dikasih foto. Orang percaya, oh bener, seperti itu. Itulah kekuatan fotografi. Sekarang bagaimana kita menggunakan kekuatan ini? Kita sebagai fotografer
atau kita sebagai orang-orang yang mengabadikan foto, yang bertugas menghadirkan kembali, merepresentasi hal-hal yang sudah lewat, itu gimana dengan kekuatan fotografi yang sangat besar ini? Kita akan membuat hal-hal yang menguntungkan diri kita, menguntungkan banyak pihak juga, atau hal-hal yang merugikan banyak pihak, merugikan diri kita juga. Seperti itu. Oke. Semoga fotografi bisa memberikan dampak yang baik pada kehidupan kita di dalam zaman no picture hoax ini ya. Bye.